Shalom saudara, apa kabar? Puji Tuhan, saya percaya saudara semuanya dalam keadaan baik, dalam perlindungan penjagaan Tuhan, dalam kasih kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau menuntun hari-hari kami, termasuk juga hari ini. Kami boleh lewati dan kami tahu Tuhan yang menyertai kami. Waktunya kami duduk diam untuk kami belajar akan firman Tuhan. Kami mau mengenal Tuhan Roh Kudus lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami siap dan berfirmanlah Tuhan. Bekerjalah dengan leluasa dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudaraku. Kita masuk ke hari yang kelima. Nggak mudah loh, saudaraku. Nggak mudah. Sekalipun baru 5 hari, tapi nggak mudah. Ada banyak di antara kita mungkin yang sudah mulai merasa jenuh. Atau ada banyak alasan mungkin yang membuat kita tidak bisa hadir di dalam pertemuan seperti ini. Dan saya harap saudara bersama dengan keluarga saudara, atau jika saudara masih sendiri, saudara bisa nikmati pelajaran malam hari ini mengenai karunia Roh Kudus. Ya, karunia itu dalam bahasa aslinya adalah karisma. Karisma, ya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, sebelum naik ke surga, dia memberkati para muridnya dan dia berkata, terimalah Roh Kudus. Dengan perkataan seperti itu, saya mau menggarisbawahi buat kita semuanya, buat saudara semuanya, bahwa menerima Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus itu ada selang waktu. Ada bedanya, saudara. Ya, ada bedanya. Memang ketika kita menerima Yesus Kristus dalam hidup kita, Roh Kudus memeteraikan itu. Dimeteraikan artinya bahwa Anda dan saya sah menjadi anak Allah. Siapa yang mau mengutip-utip, siapa yang mau berusaha mengganggu, siapa yang akan membongkar meterai ini, urusannya hukum Allah. Yaitu, kalau saudara punya perjanjian di dunia ini dan perjanjian itu dimeteraikan, maka perjanjian itu sah. Jika ada yang mengingkari secara sepihak prestasi, maka yang mengingkarinya itu akan dikenakan hukum. Dan bersyukur, saudaraku, ketika kita terima Yesus, Roh Kudus memeteraikan itu, saudara. Artinya apa? Kita dilindungi, kita dijagai, dan kita mendapatkan pengesahan sebagai anak Allah. Sehingga siapa yang akan melawan kita dalam arti bukan lawan secara fisik, siapa yang akan mengganggu kita, menarik kita keluar, atau siapa yang akan berani membongkar meterai itu, maka Allah Roh Kudus yang akan melawan mereka. Demikian, maka kita aman sebetulnya, dimeteraikan oleh Roh Kudus. Namun saya mau ulangi lagi, saudara, bahwa menerima Yesus dan menerima Roh Kudus itu ada selang waktu. Makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menyuruh para muridnya untuk kembali ke Yerusalem, bukan? Ya, ke Yerusalem. Buat apa? Menunggu roh yang dijanjikan itu. Ya. Menunggu roh yang dijanjikan itu. Oleh sebab itu, bagi saudara yang sudah terima Kristus, yang sudah bertobat, menerima Kristus dengan tanda dibaptis, nggak boleh berhenti hanya di situ. Nggak boleh, saudaraku. Nggak boleh. Saudara harus terus melangkah ke depan. Melangkahnya apa? Terima Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus juga memerintahkan kepada kita semuanya, kepada murid-muridnya juga. Terimalah Roh Kudus. Dan bahkan dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, jika kamu menerima kuasa itu, kamu akan diberi kemampuan
untuk memberitakan Injil ke Yerusalem, ke seluruh dunia. Nah, hidup kita ini, hidup yang dipunyai Kristus, hidup yang dimiliki Kristus. Namun, saudaraku, kita ini dalam kehidupan yang sekarang kita jalani ini, kita perlu dituntun, kita perlu dibimbing, dan kita perlu dibawa ke dalam kebenaran-kebenaran yang sudah kita terima dari Kristus. Kadang kita nggak ngerti. Itulah tugas Roh Kudus untuk menerjemahkan, membuat saudara mengerti apa yang Tuhan Yesus katakan, apa yang Tuhan Yesus ajarkan pada kita. Tanpa Roh Kudus kita ini nggak ngerti apa-apa. Kita hanya sebatas teks, baca Alkitab, dan Alkitab itu seperti buku biasa yang lain, dan huruf-hurufnya adalah huruf-huruf yang mati yang nggak bisa menghidupkan. Namun ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, dan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, maka huruf-huruf yang mati itu akan menjadi hidup dalam hidup kita. Dan firman Tuhan berkata apa? Kita ini tidak hidup hanya oleh roti, tapi oleh firman Tuhan. Dan itulah yang akan menjadi bukti bahwa Roh Kudus membuat firman Tuhan itu menjadi hidup dalam hidup kita. Ya, kembali saudara. Bahwa ketika kita terima Roh Kudus dalam hidup kita, maka dia akan bekerja. Dan dalam pekerjaannya itulah, maka dia akan lengkapi kita dengan karunia-karunia yang sudah dipersiapkan bagi kita. Karunia itulah yang akan membuat kita bisa memuliakan Kristus. Gereja bisa memuliakan Kristus. Tanpa karunia itu, maka kita yang itu hidup dalam arti hanya mengikuti alur waktu saja. Pagi bangun, siang bekerja, sore pulang, malam tidur, besok pagi bangun, dan begitu terus. Gereja juga sama. Gereja hanya menjalankan rutinitas ibadah saja. Dan di dalamnya tidak ada apa-apa. Maka kuasa Roh Kudus inilah yang memberikan kepada setiap kita karunia-karunia supaya hidup kita diberdayakan oleh Dia. Saudara, karunia itu diberikan kepada kita tergantung bagaimana Roh Kudus akan memberikan kepada kita. Kita tidak bisa memilih karunia apa, tidak. Karena Roh Kudus tahu setiap orang itu diberi karunia apa. Nah, saudaraku, karunia yang apa yang perlu kita tahu? Saudara punya tugas untuk mencari tahu sebetulnya saudara itu diberi karunia apa. Setiap orang, saya percaya, diberi karunia Roh Kudus. Dan setiap orang bertanggung jawab terhadap karunia yang dipercayakan kepada dia. Tidak bertanggung jawab terhadap karunia yang tidak diberikan kepada dia. Misal seperti ini. Saya merasa dan saya percaya Tuhan berikan karunia kepada saya, yaitu karunia iman. Dan itu yang harus saya pertanggungjawabkan, karunia iman itu. Saya tidak akan mempertanggungjawabkan karunia yang lain yang Tuhan tidak percayakan kepada saya. Demikian juga saudara. Perhatikan diri saudara. Saudara ini diberi kepercayaan oleh Roh Kudus karunia apa? Dan karunia itulah yang harus saudara pertanggungjawabkan. Saudara bikin diam atau saudara pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya baca 1 atau 2 ayat buat kita semua. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 14 dikatakan seperti ini. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya.
Lalu saya akan baca lagi satu ayat lagi di dalam Yohanes pasal 20 ayat 22. Yohanes 20 ayat 22, demikian firman Tuhan. Injil Yohanes pasal 20 ayat 22. Ini penting buat kita semuanya. Dan sesudah berkata demikian, Yesus ini yang ngomong, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, tadi saya katakan, menerima Yesus dan menerima Roh Kudus itu beda. Ada selang waktu. Efesus 1 ayat 13. Saya mau coba baca buat saudara Efesus 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, kita percaya kepada Yesus, dimeteraikan Roh Kudus, sehingga kita menjadi anak Tuhan yang sah dan Tuhan yang melindungi kita. Sekarang kita masuk ke dalam topik kita hari ini. Di dalam 1 Korintus pasal 12. 1 Korintus pasal 12. Mulai ayat yang ke-8. Ya, saya nggak baca dulu. Saya nanti akan jelaskan. Ketika Roh Kudus tinggal diam dalam hidup kita, dan kita itu terima itu sebagai karunia, seperti kita terima Yesus, kita terima juga Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus kita terima yang sudah tinggal dalam hidup kita itu, dan kita minta supaya dia bekerja dengan leluasa, mengambil alih hidup kita seluruhnya, maka Roh Kudus mempersiapkan karunia-karunia yang tepat dan pas buat kita. Dan itu perlu kita cari tahu karunia apa ini sebetulnya. Ya. Yang Tuhan berikan itu kepada saya karunia apa? Saya sekali lagi percaya setiap orang diberi karunia. Hanya kadang-kadang orang itu nggak tahu karunia saya ini apa. Kenapa nggak tahu? Bisa karena betul-betul nggak tahu. Bisa juga karena belum sadar kalau Roh Kudus sudah ada dalam dirinya. Juga bisa juga karena dia tidak memberdayakan, mempersilahkan Roh Kudus itu bekerja. Nah, saudaraku, ada 9 karunia yang Roh Kudus siapkan buat kita. Yang pertama, karunia hikmat. Yang kedua, karunia pengetahuan. Yang ketiga, karunia iman. Yang keempat, karunia kesembuhan. Yang kelima, karunia mujizat. Yang keenam, karunia nubuat. Yang ketujuh, membedakan roh. Yang kedelapan, bahasa roh. Yang 9, mengartikan, menerjemahkan bahasa roh. Ada 9 karunia yang Roh Kudus miliki, dan itu akan diberikan kepada umatnya tergantung Roh Kudus berikan kepada siapa dan apa karunia itu yang diberikan kepada Roh Kudus. Gunanya apa karunia-karunia itu? Karunia-karunia itu memperlengkapi kita agar hidup kita itu menjadi kesaksian bagi dunia luar. Karunia-karunia itu diberikan kepada setiap pribadi yang mengasihi Yesus, yang mempersilahkan Roh Kudus tinggal masuk dan bekerja kepada setiap gerejanya, sehingga gerejanya menjadi gereja yang produktif, gereja yang memberkati, gereja yang hidup, gereja yang tidak suam-suam kuku, gereja yang sanggup mematahkan kuasa gelap, gereja yang sanggup menghadik segala ikatan, gereja yang sanggup mengatakan, hai maut, di mana sengatmu? Gereja yang bisa memperlihatkan bagaimana kuasa mujizat Tuhan Yesus Kristus dinyatakan dalam pelayanannya. Sehingga orang luar boleh melihat ada kuasa yang lain yang dimiliki oleh gereja Tuhan, yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, saudaraku, itu tujuan karunia-karunia itu diberikan kepada umat Tuhan yang mengasihi Tuhan.
bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kebanggaan diri sendiri, tetapi untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kemuliaan Allah Roh Kudus, untuk juga supaya gereja Tuhan semakin dimuliakan. Jadi salah kalau ada orang yang diberi karunia kemudian karunia itu dipakai buat kebanggaannya sendiri. Salah. Kemana-mana dia cerita, saya diberi karunia ini, saya diberikan karunia itu. Lalu buat apa dan buat siapa? Kalau hanya buat dirinya sendiri itu sudah melenceng. Karunia itu diberikan untuk memperlengkapi tubuh Kristus dalam pelayanannya di muka bumi. Dan gereja perlu, saudaraku. Kalau gereja nggak diberi kuasa karunia Roh Kudus, maka gereja itu hanya seperti tempat ngumpul orang saja, nggak jauh beda. Tetapi kalau ada kuasa Roh Kudus di dalam gereja itu, dan di dalam gereja itu ada setiap umat Tuhan yang diberi karunia berbeda-beda, dan setiap karunia itu untuk kepentingan bersama, maka gereja itu menjadi gereja yang hidup. Saudara bisa merasakan gereja yang hidup atau tidak? Kalau saudara masuk ke dalam sebuah gereja, Roh Kudus akan berbicara dalam hati saudara. Ada sesuatu yang beda nggak di gereja ini? Saudara merasakan damai sejahtera? Saudara merasakan sukacita? Saudara merasakan keteduhan dan aliran kuasa Roh Kudus di dalamnya, sekalipun ibadah belum dimulai. Saya ini sering masuk keluar gereja karena tugas saya, saudara. Saya bisa merasakan ketika saya masuk sebuah gereja, jemaat sudah hadir, ibadah belum dimulai, saya bisa merasakan ada aliran kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalamnya. Hati tenang, hati dipersiapkan untuk masuk dalam ibadah memuliakan Tuhan. Saya juga pernah merasakan masuk di sebuah gereja, ibadah belum dimulai, jemaat sudah hadir, tapi jemaat ribut sendiri, ngomong sana ngomong sini. Mestinya mereka mempersiapkan sebentar lagi mereka masuk dalam ibadah. Tapi mereka ngomong sana, ngomong sini, bisnis ini, bisnis itu, masalah ini, masalah itu. Sehingga tidak terasa sama sekali bahwa ada roh yang tinggal di tengah-tengah umat Tuhan di gereja ini. Saya juga bisa merasakan. Kehadiran Roh Kudus nggak bisa dilihat dengan mata, tetapi bisa dirasakan dengan hati. Dan gereja perlu karunia Roh Kudus. Umat Tuhan perlu karunia Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Buat orang luar yang belum mengenal Tuhan, mereka bisa melihat. Ada kuasa yang lain di dalam diri orang itu. Ada kuasa yang lain dalam gereja itu. Saudara sekali lagi nggak boleh memilih. Saya pilih yang ini, saya pilih yang itu. Dan dari 9 karunia itu, saudara bisa lihat, kalau saya salah, mohon dimaafkan dan diampuni oleh Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang mengejar karunia-karunia yang bisa dilihat oleh orang banyak, dan orang banyak itu bisa memuliakan, mengagungkan orang itu. Saudara. Kalau karunia itu diberikan kepada seseorang, karunia itu dipakai untuk kepentingan bersama tubuh Kristus. Ada orang yang berbahasa roh, tapi kalau nggak ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, buat apa? Nah, saya ingat ini. Dalam satu waktu, dalam pertemuan dengan para hamba Tuhan GUP, ada seorang teman saya bicara seperti ini. Pak Anis, coba sini lihat. Saya mendekat dan saya bertanya, ada apa memang? Anak saya ini, bukan anak, cucu saya ini, saya sekolahkan di sekolah Kristen. Saya gak sebut namanya ya. Sekolah apa itu? Di sekolah itu dia diajari bahasa roh. Ini anak masih TK, saudara. Sekolah di sekolah Kristen, dan di sekolah itu diajari bahasa roh. Kalau nggak percaya tanya coba. Lalu saya deketi si cucu yang kecil ini. Kamu sekolah di mana? Dia sebut sekolah ini.
dalam bahasa yang sangat terbatas karena dia masih kecil. Kamu diajari apa? Bahasa roh. Loh, coba bahasa roh itu apa? Jadi, waktu saya tanya seperti itu, dia langsung bahasanya bahasa yang tidak saya mengerti. Dan menurut dia itu bahasa roh. Saya heran loh, saudara. Seumur-umur saya jadi pendeta, saya diajarkan dari awal bahasa roh itu tidak bisa dipelajari dan tidak ada pelajaran bahasa roh. Coba, bahasa roh itu tidak bisa dipelajari dan tidak ada pelajaran di sekolah untuk belajar bahasa roh. Tapi ini anak masih TK, masih kecil, di sebuah sekolah Kristen diajari bahasa roh. Dan dia ngomong begitu lancar. Lalu pertanyaannya, siapa yang ngerti bahasa ini? Selain di sekitar anak ini gak ada yang bisa menafsirkan bahasa roh. Lalu buat dia sendiri apa gunanya? Paulus itu seorang rasul yang luar biasa. Tapi saudara lihat di dalam kehidupan dia setelah terima Kristus, hanya 1-2 kali Paulus berkata-kata dalam bahasa roh. Kenapa? Apakah Paulus tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Bukan itu masalahnya. Karunia-karunia Roh Kudus itu dipergunakan di dalam kepentingan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus mengajar kepada kita, kalau kamu diberi karunia bahasa roh, kalau di tengah-tengah umat kamu pergunakan dan Roh Kudus menjamahmu, maka katakan itu. Dan ada di antara umat Tuhan yang ada di sekitarmu, dia bisa menafsirkan bahasa roh, maka bahasa roh yang kau ucapkan akan menjadi berkat buat umat Tuhan yang ada. Tetapi kalau tidak ada yang diberi karunia bahasa roh, gak usah kenceng-kenceng, gak usah besar-besar, gak usah seperti demonstrasi, gak ada yang tahu, hanya buatmu sendiri. Maka Paulus, saya percaya bukan hanya 2 kali, 3 kali dia berbahasa roh di depan jemaat, tapi dalam kehidupan pribadinya, dia tahu persis karena bahasa roh itu pun untuk kepentingan dia sendiri, maka dia tidak perlu mengucapkan dengan demonstratif. Kenapa fokusnya hanya bahasa roh? Padahal karunia Roh Kudus itu ada 9. Nah, saudaraku, di sini kesalahan banyak anak Tuhan. Orang lain bertepuk sepertinya mengejar karunia. Padahal karunia Roh Kudus itu bobotnya sama. Dari 1 sampai 9. Kalau dilihat dari urutannya, sebetulnya, kalau kita lihat bahasa roh itu urutan yang ke-8. Kalau dibuat ranking 1 sampai 9, jangan-jangan bahasa roh ini urutannya nggak terlalu penting. Bukan seperti itu. Bukan masalah urutan 1, 2, sampai 9. Tapi itu dipergunakan bersama-sama untuk kepentingan umat Tuhan. Dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Dan gereja Tuhan menjadi tempat di mana orang-orang yang belum mengenal Tuhan bisa melihat dan tertarik. Dan mereka bisa masuk ke dalam kalangan umat Tuhan. Makanya saya katakan tadi. Setiap pribadi diberi karunia. Dan setiap pribadi bertanggung jawab atas karunia yang diberikan kepada dia. Bukan karunia yang tidak diberikan kepada dia. Bukan. Kalau saya diberi karunia nubuat, saya akan bertanggung jawab dengan karunia yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Saya pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan atau tidak. Nah, saudaraku, sekarang tugas kita adalah kita cari tahu. Saya itu diberi percayaan Tuhan karunia apa. Kalau saudara belum tahu, cari tahu. Kalau saudara masih bimbang, saudara boleh minta kepada Tuhan. Tapi gak boleh milih. Minta boleh, gak boleh milih. Roh Kudus, limpahi hambamu dengan karuniamu. Tapi Roh Kudus tahu persis apa yang akan diberikan kepada kita.
Kita nggak boleh milih-milih karunia apa dan karunia yang mana, nggak boleh. Ya. Tergantung Roh Kudus memberikan kepada kita karunia apa, tergantung bagaimana Roh Kudus mempercayakan kepada kita karunia apa, dan karunia itulah yang harus kita pertanggungjawabkan. Tanpa karunia Roh Kudus, kita itu hidup seperti hanya berjalan menghabiskan waktu saja. Tanpa karunia Roh Kudus, gereja Tuhan tidak bisa menjadi saksi. Perlu Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memperlengkapi gerejanya, akan memperlengkapi saudara, supaya saudara menjadi saksi. Itu fungsinya karunia-karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kudus diberikan kepada kita, bukan untuk supaya kita dibangga-banggakan orang lain. Semakin kita diberi karunia Roh Kudus, semakin kita menundukkan diri, supaya Tuhan ditinggikan. Betul, saudara? Iya, terima Yesus dan terima Roh Kudus itu beda. Saudara yang sudah terima Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus terus bekerja dalam hidup saudara. Saudara yang belum menerima Roh Kudus, minta supaya Roh Kudus masuk dalam hidup saudara. Dan ketika saudara sudah terima Roh Kudus, berikan keleluasan Roh Kudus bekerja. Dan kalau dia bekerja, dia akan memberikan karunia kepada saudara supaya hidup saudara menjadi hidup yang berkualitas dan berkemenangan. Dunia boleh melihat, orang lain boleh melihat. Ketika yang lain lari, saudara tetap maju. Ketika yang lain roboh, saudara tetap berdiri. Ketika orang lain berkata tidak, saudara bilang ya untuk Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ketika orang lain merasa susah, saudara tetap bersuka cita. Itu kuasa Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Terimalah Roh Kudus, dan Roh Kudus akan memberikan karunia kepada saudara dan saya. Bukan kita yang memilih karunia apa, tapi Dia akan memberikan secara tepat buat kita. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Lengkapi kami dengan karunia-karunia, supaya hidup kami menjadi hidup yang semakin diberdayakan oleh Roh Kudus. Melimpah-limpah sukacita, damai sejahtera dan kuasa Allah dalam hidup kami. Bekerjalah Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon. Amin. Shalom, saudara.